pikiran, monster-monster di dalam pikiran kita nih yang membuat hidup Anda makin sengsara. Jangan sampai gara-gara Anda memikirkan hal-hal yang sesat ini, hidup Anda malah jadi sengsara ya. Yes. Nah, pertanyaannya di hari ini adalah, menurut Anda smart listeners, apa sih cara berpikir yang bisa membuat hidup Anda bukannya tambah baik tapi malah tambah runyam? Apa cara berpikir yang membuat hidup Anda bukannya tambah baik tapi malah tambah runyam? Silakan sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, kemudian domisili, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di YouTube channel kami, Radio Smart FM, dan juga Facebook kami yang live juga bersiaran di sana di Radio Smart FM. Pak Antoni, tentang waspada sesat pikir yang bisa membuat hidup kita makin sengsara. Apa sih yang melatar belakangi Pak Antoni untuk membahas hal ini? Oke, baik. Jadi selama di masa pandemi ini kan kalau kita perhatikan banyak orang yang hidupnya menderita, hidupnya tambah susah. Dan kadang-kadang kesusahan itu bukan diciptakan oleh situasi real, tapi kadang-kadang bisa diciptakan oleh cara berpikir kita, bagaimana kita menyikapi situasi ini. Wow. Dan kita selalu ngomong, dan ini saya selama 5 hari, dan kemarin malam adalah hari terakhir. Saya masih berada di kota Pontianak, jadi ini siaran masih dari kota Pontianak. Saya kemarin di kelas juga bicara mengenai situasi, termasuk di kota Pontianak ini. Masih banyak orang yang berpikir bahwa situasi sekarang ini, kondisi sekarang ini, dan hidup mereka semakin sulit. Jadi ibaratnya yang selalu kita ceritakan, kalau smart listener masih ingat dengan kisah cerita tentang seorang yang bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Dan waktu ketika malaikat pencabut nyawa ini memasuki kota, dia bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, "Hai malaikat, berapa orang yang akan kamu cabut nyawanya?" 100 orang. 1 bulan kemudian, ternyata yang meninggal itu lebih dari 1.000 orang. Terus ketika bertemu lagi dengan malaikat pencabut nyawa ini, dia bertanya lagi, "Kok bisa? Katanya cuma 100 orang, tapi kenapa bisa sampai 1.000 lebih yang kemudian meninggal?" Jawabnya adalah, "Saya cuma mencabut 100. Sisanya adalah mereka karena ketakutan dan kekhawatiran dan mati karena pikiran mereka." Wow. Ya. Jadi artinya apa? Kita mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini bagaimana kita menyikapi. Nah, Viktor Frankl, salah satu yang survive dari kekejaman Nazi di Jepang dan kemudian Nazi di Jerman, dan kemudian menjadi seorang psikolog yang sangat luar biasa dengan logoterapinya. Dia bilang begini, jika Anda berada dalam situasi sulit, mungkin itu nasib. Tapi kalau kamu terus-menerus menderita, bisa jadi itu adalah pilihanmu. Jadi ini yang mau kita katakan pada pagi hari ini, bahwa sekarang ini kita banyak menghadapi situasi seperti ini. Malah sekarang ini salah satu penyakit yang diderita oleh banyak orang adalah yang disebut dengan dopamin defisiensi. Jadi defisiensi dopamin. Dan ini kasus loh, Mbak Tasya. Makanya salah satu alasan kenapa kemudian saya mengangkat topik ini adalah karena itu. Jadi kasusnya adalah, ini cerita salah satu peserta yang kemudian dicek memang salah satu problemnya adalah dopamin defisiensi. Jadi bapaknya ketika dicek secara medical check up, nggak ada masalah. Situasinya baik-baik saja. Oke-oke aja. Dan hasilnya bagus. Tapi selama beberapa masa ini terus-menerus terbaring. Karena bapaknya ini termasuk orang yang cukup suka menggerutu. Dan terus-menerus berkeluh kesah. Jadi akhirnya kemudian belakangan ini lebih banyak terbaring. Dan kondisi depresif. Nah, ini yang kemudian sama dokternya ketika dicek ternyata salah satu yang bagian yang kurang dopamin. Dopamin itu adalah bagian dari hormon yang berhubungan dengan kebahagiaan kita, rasa senangnya kita, sukacitanya kita. Nah, ini penting. Nah, dopamin ini sangat sebenarnya bergantung kepada cara kita berpikir dan cara kita melihat situasi. Makanya kenapa obrolan kita pada hari ini sebenarnya kita membahas mengenai 8 sesat berpikir yang seringkali membuat hidup kita semakin tambah runyam, semakin sengsara. Baik, Pak Antoni, ternyata hidup kita ditentukan juga ya tentang bagaimana kita berpikir gitu. Kita bisa sakit, bisa sedih, bisa menderita, suffering dan lain-lain. Karena siapa tahu bukan karena nasib saja di situ, tapi karena bagaimana cara berpikir kita yang salah gitu ya, Pak Antoni. Betul. Karena saya juga punya contoh teman yang ternyata ya dia habis sendiri badannya karena cara pikirnya dia yang salah. Kita akan bahas smart listeners, jangan sampai Anda terjebak di 8
sesat pikiran yang membuat hidup Anda sengsara. Menurut Anda, Betul. smart listeners, apa sih pikiran-pikiran yang bisa membuat hidup Anda sengsara? Silakan Ya. sharing bersama kami di WhatsApp. Betul, dan saya punya kisah yang luar biasa 0812 tentang seorang khalifah yang luar biasa, Yes. yang hidupnya keren, tapi merasa hanya bahagia selama 14 hari saja. Wow, oke Pak Antoni, Yes. kita akan bahas di next session ya. Sesi Yes. selanjutnya, smart listeners tetap bersama kami hanya di Smart FM Business and Inspiration. Ya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda, tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Waspada, 8 sesat pikir yang bikin hidup Anda makin sengsara. Wah, ini harus diwaspadai benar-benar smart listeners. Dan kita akan belajar apa saja 8 hal yang sesat pikiran yang membuat hidup kita sengsara. Langsung Pak Antoni, mungkin dari dampak negatifnya dulu ya. Apa sih yang ditimbulkan dari sesat pikiran ini? Selain tadi, Pak Antoni mungkin bilang bahwa ternyata ada loh teman Pak Antoni yang harus menanggung sakit padahal dia tidak kenapa-napa ketika di medical check up. Di unmute dulu mute-nya, di mic ya silakan agar bisa tersambung bersama kami. Oke, silakan. Oke. Jadi Mbak Tasya dan juga smart listener, apa dampak negatif ketika kita jadi sesat berpikir dari kondisi berpikir kita yang salah ini? Ada beberapa, satu situasi hidup kita semakin runyam. Jadi ada ini cerita, saya merasa saya mendapat banyak sekali kisah yang menarik. Thanks buat teman-teman yang sharing. Ada yang personal message ke saya, ada yang WA. Dan salah satu ceritanya adalah ada yang sampai mengatakan bahwa, Pak Martin, sekarang kondisi pandemi agak sedikit melandai, tapi saya masih terus-menerus dihidupi, digelanyuti oleh perasaan sangat khawatir, takut bagaimana gelombang yang ketiga itu terjadi. Jadi benar-benar saya ketakutan. Sampai saya terlalu was-was. Dan dia mengakui kondisi seperti itu. Nah, cara berpikir. Dan kemudian ada juga yang dia cerita bagaimana hidupnya itu sebenarnya beruntung. Kerja di perusahaan multinasional, seringkali dapat assignment ke luar negeri, jalan-jalan, tapi dia dirongrong oleh saudara-saudaranya merasa iri. Jadi hanya untuk menyenangkan saudara-saudara, dia merasa bahwa dia seperti dirampok oleh saudaranya. Dan saudaranya selalu berpikir, enak lu ya jalan-jalan. Sementara mami harus kami yang merawat. Jadi dia bilang betapa banyak orang merasa hidupnya itu beruntung, tapi dia merasa hidupnya itu menderita. Maka kita bilang gini, it's not about the situation, tapi
cara kita merasa, cara kita berpikir, dan itu berpengaruh besar. Makanya ada konsep namanya DALY. Apa itu DALY? D-A-L-Y. D-A-L-Y itu adalah Disability Adjusted Life Years. Disability Adjusted Life Year. DALY. DALY itu artinya gini loh. Hidup lu yang sesungguhnya, tapi sebenarnya adalah hidup berapa lama Anda hidup, dipotong hidup di mana sebenarnya Anda nggak hidup sama sekali. Jadi kalau istilah kita adalah actual living years. Seberapa lama sebenarnya kamu betul-betul sungguh-sungguh hidup. Makanya ada satu kisah yang menarik, Mbak Tasya. Ini adalah salah satu khalifah yang sangat luar biasa, namanya Abdurrahman III. Dia begitu sukses ya dari Cordoba, dan di masa pemerintahan dia hidup di tahun 891 sampai 961 setelah Masehi, ya. Jadi di Masehi. Tapi yang dia katakan adalah ada kalimatnya yang menarik. Kalau saya boleh kutip ya kalimat yang dikatakan oleh Abdurrahman III. Dia bilang begini, ya. Kalimat yang diucapkan oleh dia adalah dia dikatakan bahwa sekarang aku telah berkuasa lebih dari 50 tahun dalam kemenangan maupun perdamaian, dicintai oleh rakyatku, ditakuti oleh musuh-musuhku, dan dihormati oleh sekutu-sekutuku. Kekayaan dan kehormatan, kekuasaan dan kesenangan telah menungguku, dan tidaklah keberkahan duniawi bertambah meringankan kebahagiaanku. Dan setelah kuhitung-hitung, hari-hari di mana aku sungguh merasa bahagia, asli dan sejati yang dianugerahkan kepadaku hanya 14 hari. Dan dia katakan, wahai manusia, jangan berikan kepercayaanmu kepada dunia ini. Interesting loh. Itu yang dikatakan oleh Abdurrahman III. Ya, menurut saya ini adalah sebuah kutipan yang bijak, jadi pengingat juga buat kita. Ya, kadang-kadang bahwa cara berpikir kita bisa membuat hidup kita makin tambah pendek sebenarnya. Ya, kita bisa mengatakan hidup kita 70 tahun, tapi pertanyaannya adalah berapa sih sebenarnya usia yang betul-betul kamu jalani, betul-betul kamu nikmati. Nah, sebagian besar dirongrong oleh cara berpikir kita yang salah. Oke, Pak Antoni, apakah ini ada hubungannya selalu dengan tanda kutip kebahagiaan? Ketika kita bahagia, kita merasa hidup, begitu? Yes, ya, dan itu berpengaruh besar karena salah satu bagian antitesis kan. Karena kalau kita bicarakan mengenai ke-8 cara berpikir ini, nah ujung-ujungnya sebenarnya dampaknya adalah nggak bahagia. Maka cara untuk melawan semua dari cara berpikir yang salah ini adalah bagaimana kita belajar untuk bersyukur dan betul-betul berterima kasih, dan akhirnya mensyukuri dengan apa yang kita jalani sebenarnya. Itu penting banget. Baik, Pak Antoni. Pagi ini adalah apakah teman-teman jangan-jangan hidup Anda saat ini beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini terus-menerus menghidupi pikiran sesat ini? Hidup ya, tapi tidak hidup gitu ya, hidup tapi nggak bahagia gitu ya, Pak Antoni. Ya. Udah malah udah susah gitu hidupnya misal, tapi juga tidak bahagia, atau justru hidupnya sebenarnya sudah bergelimang harta. Keluarga baik-baik saja, anak istri sehat semua, tapi malah tidak bahagia. Itu juga menjadi problem ya, Pak Antoni. Oke, kita langsung ke 8 sesat pikir yang bisa membuat hidup kita sengsara, Pak Antoni. Silakan. Oke, mari kita bahas satu demi satu dengan cepat dulu kali ya. Yes. Dan nanti kita akan bahas. Jadi cara sesat berpikir yang pertama-tama pasti teman-teman sudah menduga, yaitu apa? Orang yang kalau dalam buku saya di Toxic Employee itu saya bilang sebagai manusia negaholic. Manusia yang selalu netting atau negative thinking. Jadi selalu melihat segala sesuatu secara negatif. Itu yang pertama, dan itu merampok. Dan itu membuat hidup kita makin sengsara. Ya, bahkan ketika dikasih kado pun dia masih curiga. Ini jangan-jangan ada maunya nih. Jadi orang bersikap bagus pun kepada Anda masih tetap curigain gitu. Dan dikatakan gini loh, hasil penelitian ini Gallup. Ini saya juga berpikir ini ada aja. Gallup itu sampai, ini salah satu lembaga survei terkemuka di dunia, sampai itu melakukan survei. Dan ternyata dibilang bahwa karyawan yang negatif, karyawan yang berkeluh kesah dan sebagainya, itu setahunnya di Amerika itu menghabiskan antara 250 sampai 300 miliar US dollar. Wow. Gara-gara karyawan yang negative thinking ini. Ya, dan mereka selalu melihat dari sisi yang negatif. Jadi jadi kayak kemarin kan saya kebetulan
senang banget selama 5 hari kemarin itu kita memberikan pelatihan buat salah satu lembaga, enggak banyak gitu loh, yang kredit union untuk masyarakat bawah, dan ini salah satu yang cukup besar di Kalimantan Barat, yaitu pusat koperasi Katulistiwa. Luar biasa. Dan salah satu yang saya sharingkan kepada para leaders ini, saya mau cerita kepada teman-teman adalah ada satu tes namanya tes. Jadi isinya adalah lembaran putih cuma 1 titik gitu. Dan ketika kita bertanya kepada peserta, oke, apa yang Anda lihat? Kebanyakan Anda fokus pada titiknya. Nggak melihat pada bagian putihnya. Nah, the same in our life, where we always see the dot, but we don't see the white. Jadi selalu melihat pada titiknya, selalu pas pada wilayah begitu luas, cuma ada 1 titik, and we focus on the titik. It's not the white. Nah, seringkali hidup juga seperti itu, selalu fokus pada negatifnya. Saya jadi ingat dengan cerita begini, Mbak Tasya. Jadi ada cerita tentang dua teman, mereka sama-sama pemburu. Nah, kebetulan satu teman pemburu ini memang selalu negatif orangnya. Dan satu teman pemburu ini kebetulan punya ekor anjing pemburu yang luar biasa. Saking kerennya, tahu nggak, anjing ini bisa berjalan di atas air. Wow. So satu hari ceritanya gini lah ya. Mereka berdua pergilah berburu. Dan waktu ketika berburu, kan kena tuh. Berhasil menembak, kemudian jatuh di atas air. Wah, akhirnya si pemburu yang punya anjing ini, wah ini kebetulan untuk mendemonstrasikan betapa hebatnya anjing saya. Terus dia panggil si anjing ini untuk ngambil buruannya itu. Dan benar, anjing itu berlari, meloncati air itu dan mengambil buruannya itu. Dan balik. Dan dia melihat temannya ini sama sekali nggak terkesima. Sama sekali nggak kagum. Kalau orang kan kagum, itu keren. Dia biasa-biasa aja, malah cenderung meremehkan. Terus dia tanya sama temannya, kawan, kamu lihat nggak ada sesuatu yang luar biasa pada anjingku? Enggak, biasa-biasa aja. Emang kenapa? Kamu nggak lihat kemampuan dia yang luar biasa? Enggak. Emang apa yang kamu lihat? Iya, anjingmu tuh aneh. Kok nggak bisa berenang ya? Wow. Jadi gini loh, yang aku mau bilang adalah look what happened dengan orang-orang yang negatif. They'll always see something, bad things. Mereka selalu akan bisa melihat sesuatu yang negatif di dalam sesuatu. Setuju nggak, Mbak Tasya? Setuju. Dan itu juga melelahkan ya Pak Antoni, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Karena kamu nggak bisa ngelihat yang positif dari sesuatu, apa gimana? Nah makanya, jadi kadang-kadang capek banget gitu. Dan kita udah, orang ini kan capek, susah banget untuk disenangkan kan. Dibuat happy itu susah karena dia selalu akan melihat sisi yang lain gitu. Nah itu yang pertama. Jadi benar-benar akan bikin hidup tambah runyam. Ya, 1. 2 adalah shielding. Shielding itu mestinya harusnya begini dong. Jadi hidupnya itu penuh dengan tuntutan. Kalau kita katakan ini pengamat, kalau kita di TV biasa olahraga itu yang jadi pengamat. Aduh, gimana sih ngoper bola kayak begitu? Harusnya dia bisa ngoper bola kayak begini dong, harus. Kayaknya dia yang paling pintar. Dan shielding. Jadi hidupnya tuh penuh dengan tuntutan dan idealisme. Harusnya tuh pemerintah seperti ini. Coba lu jadi pemerintah, bisa apa kagak? Nah kayak gitu loh. Harusnya kalau jadi gubernur, harusnya jadi bupati, harusnya jadi wali kota, dan semua dikomentari. Harusnya kalau saya jadi pemerintah, saya akan melakukan seperti ini. Semua dikomentari. Ya. Jadi seolah-olah, kan paling gampang, kasih komentar itu kan paling gampang. Dan shielding. Nah, kalau kita tidak bicara tentang konteks pemerintah lah. Kita kembali kepada konteks diri kita sendiri. Orang seperti ini selalu shielding, makanya dia jadi nggak bahagia. Harusnya bapak gue itu kaya, kalau enggak, ya harusnya mereka kedua orang tua saya itu nggak cerai gitu. Ya, misalnya contoh situasi sudah terjadi, kondisi sudah terjadi, tapi orang ini masih penuh dengan tuntutan. Bayang nggak? Nah, jadi ini yang kedua, shielding. Yang ketiga adalah comparing, selalu membanding-bandingkan. Kok dia lebih keren, kok dia lebih kaya, kok dia lebih cantik, kok dia tampilan IG-nya bagus, kok kelihatannya jalan-jalan. Jadi selalu compare dirinya dengan orang lain. Capek banget gitu. Ini nggak selesai. Kenapa? Karena orang ini ada di pikirannya. Sakitnya itu di pikirannya. Dan dia nggak pernah selesai-selesai. Selalu sibuk meng-compare dirinya. Ya. Nah itu loh. Jadi yang ketiga. Nah yang keempat adalah wishing. Wishing itu berharap, berandai-andai.
Saya masih ingat, saya pernah menderita ini. Saya sempat kemarin waktu ketika di kelas, saya sempat cerita dengan para leaders itu di CU itu, Credit Union itu. Saya bilang, saya pernah hidup dalam wishing selama setengah tahun, karena merasa masuk di kampus yang salah, masuk di universitas yang saya merasa, aduh kualitasnya kok kayak begini. I wish. Sampai saya punya saudara yang luar biasa yang menyadarkan saya. Makanya kadang-kadang salah satu hal yang paling penting untuk bisa mencegah ini adalah butuh orang yang bisa menyadarkan kita dan kasih tahu sama kita. Bahwa, hey, wake up. Jangan terlalu banyak berandai-andai. Saya berandai, I wish saya bisa masuk ke perguruan tinggi, harapan saya, favorit saya. Tapi kenyataan faktanya kan saya nggak di situ. Gitu. Yeah. I wish saya bisa menikah sama laki yang seperti ini, sama perempuan yang seperti ini. So I wish. Akhirnya kemudian kita jadi tidak bisa menerima kenyataan kita. I wish anak saya bisa seperti ini. I wish anak saya bisa normal seperti ini. I wish. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Dan itu kadang-kadang bisa menderita. Orang bisa hidup bertahun-tahun dan penderitaan gara-gara seperti itu. Ya. Kemudian maximizing. Yang kelima adalah maximizing. Jadi membesarkan sesuatu. Yang tadinya kecil jadi besar. Saya masih ingat dulu saya pernah punya satu peserta. Waktu itu kita melakukan namanya EQ Youth Camp. Jadi untuk remaja. Bayangkan Mbak Tasya, cuma satu jerawat aja. Dia merasa hidupnya itu seolah-olah hidupnya udah sengsara, hidupnya udah hancur, hanya gara-gara satu jerawat itu. Saya bilang, dulu saya juga jerawatan gitu. Ya, oke aja gitu. Itu kan bagian-bagian dari puber kita, dan kadang-kadang jerawat itu kan tinggal masalah perawatan gitu, selesai gitu. Nah, ada orang yang memaximize satu kejadian kecil seolah-olah gara-gara ini hidup saya udah kiamat. Dan itu nah, yang jadi masalah buat saya adalah orang-orang seperti ini bisa hidup bertahun-tahun nggak selesai-selesai hanya gara-gara berpikir mereka dan hidup mereka sangat sengsara. Dan lebih parahnya lagi adalah Mbak Tasya, mereka menyengsarakan hidup orang-orang di sekitarnya. Yes. Gara-gara itu. Ya. Keenam, generalizing. Jadi mengeneralisir. Gara-gara satu kejadian, semua digeneralisir. Dan ini salah satu yang jadi persoalan mereka. Jadi semua dianggap akan mirip seperti itu. Oh, sama kayak kalimat gini Pak Antoni. Semua laki-laki sama aja. Nah, iya seperti itu. Hanya gara-gara ditipu sama satu laki, misalnya ada satu temannya nggak bersikap baik, misalnya contoh pacarnya yang seperti itu, kemudian mereka putus, kemudian digeneralisir. Semua wanita sama aja, semua laki sama aja. Iya, nggak gitu kali. Ya, nah itu loh. Ya, misalnya kalah di satu pertandingan, saya memang nggak berbakat. Ada loh peserta saya yang sampai dia mengeneralisir dan dia nggak mau interview. Karena kenapa? Dia mengatakan setiap kali saya interview saya pasti gagal. Itu kan mengeneralisir gitu. Belum tentu gitu. Ya. Nah, yang ketujuh adalah yang berikutnya adalah personalizing. Personalizing itu adalah sesuatu dijadikan personal. Ya, misalnya pola pikir adalah ketika misalnya contoh Mbak Tasya ya ketemu sama orang yang mengatakan sesuatu kepada Anda. Kalimatnya mungkin sebenarnya cuma dikatakan secara umum, tapi orang ini kemudian jadi baperan banget, dimasukin ke hati. Ini yang namanya personalizing. Ya, dia mengatakan kalimat seperti itu, dia sudah menyakiti perasaanku yang paling dalam. Wah, ya. Dan itu ada pembunuhan di Puncak dulu saya masih ingat. Hanya gara-gara tahu nggak pacarnya tuh bilang dasar kere gitu. Dan gara-gara kalimat dasar kerek itu sampai akhirnya memicu sampai dia kemudian membunuh pacarnya. Buat saya adalah itu personalized gitu. Lu jangan terlalu baperan banget gitu. Terlalu baperan akan membuat hidup kita makin sengsara. Ini sering banyak ditemukan ya Pak Antoni ketika personalizing ini, apalagi di tengah pandemi. Kalau kita baca atau lihat berita-berita kriminal gitu ya di siang hari gitu biasanya, rata-rata ya kalau yang saya dengar sekarang itu mereka motifnya itu karena sakit hati. Betul banget. Dan ngapain sakit hati? Orang cuma ngomong gitu. Maksudnya mungkin nggak bermaksud menyakiti. Kalau kamu merasa tersakiti, ya ngomonglah, bicaralah. Waktu lu jangan ngomong kayak begitu deh. Waktu ketika kamu ngomong kayak begitu, aku jadi merasa kayak begitu. Aduh, sorry ya. Saya nggak merasa bahwa kamu bakal banyak kok orang yang sebenarnya kadang-kadang dia ngomong, dia nggak sadar bahwa itu menyakiti. Mungkin cuma komentar biasa. Ya udah gitu, ngomong aja. Nah, terakhir banget sebelum kita break, saya tahu waktu kita sangat terbatas, yaitu permeating. Permeating itu apa? Permeating itu permeate. Permeate itu artinya membiarkan satu masalah merasukin, mencampuri urusan yang lain.
Masalah kerja mengganggu keluarga, masalah keluarga jadi ikut mengganggu segala urusan di tempat kerja. Nah, ini salah satu problem yang sangat parah. Saya selalu bilang, kalau kamu mau cerdas emosi, kalau kamu mau belajar menjadi betul-betul profesional adalah belajar untuk sekat-sekat. Jangan membiarkan masalah emosi mengganggu kita pada saat ketika di kantor mengganggu kita di rumah. Saya jadi ingat dengan sebuah tips sederhana tentang ada seorang bapak-bapak yang setiap kali dia pulang ke rumah, dia selalu ke samping rumah ada sebatang pohon di mana dia tangannya kemudian memegang batang pohon itu dan berkata, "Pohon, saya menitipkan masalahku, problemku dari tempat kerja, saya tidak ingin membawa ke rumah." Dan setelah ngomong seperti itu, dia masuk ke dalam rumahnya dengan penuh sukacita. Nah, ini hanya cerita. Tapi menurut saya, pembelajarannya luar biasa. Yakni apa? Belajar untuk tidak membawa masalah keluarga ke tempat kerja, dari tempat kerja untuk ke rumah. Kalau kita enggak, seluruh kehidupan kita akan sangat tergantung. Kenapa? Satu masalah seringkali mondar-mandir mengganggu bagian lain dalam kehidupan kita. Oke, profesional dalam menghadapi masalah gitu, Bang Tony. Exactly. Betul. Meletakkan masalah pada tempatnya, kalau di rumah ya di rumah gitu. Udah selesai. Betul. Di kantor, selesailah di kantor. Oke, Bang Tony, kita jeda dulu ya. Sebelum nanti kita bahas sebenarnya apa sih penyebab adanya 8 sesat pikir ini yang mungkin harus kita waspadai. Nah, dan juga nanti Pak Antoni bisa sharing bersama kami tipsnya kalau Anda kata, aduh Pak Antoni maaf ya saya sudah terlanjur punya pikiran sesat yang seperti itu. Bagaimana ya cara untuk menghilangkannya? Nanti kita akan bahas. Sama kita akan membacakan komentar-komentar yang masuk ya Mbak Tasya. Yes, pasti. Ini saya punya beberapa komentar di Instagram saya. Karena di WhatsApp kami dan juga YouTube channel kami juga ramai sekali Pak Antoni dan juga ada yang bertanya. Nanti mungkin Pak Antoni bisa yang sudah bergabung jawab ya. Oke, Smart Listeners, kami akan kembali untuk Anda di sesi terakhir. Silakan dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan kami. Menurut Anda apa sih pola pikir sesat gitu ya yang bisa mengganggu dan juga membuat hidup itu lebih tambah runyam? Kami akan tunggu di 0812 11 12 959 dan juga YouTube channel kami Radio Smart FM. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan, di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM, part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu, memberi untuk negeri. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency.
Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Pak Antoni, izinkan saya untuk menyapa Smart Listeners yang sudah terhubung ya. Selamat pagi untuk Bapak Joko Kristianto di Bogor. Beliau menjawab bahwa berpikir bahwa hidup akan semakin sulit. Nah, itu menurut beliau. Kemudian, iya, kalau kita diam saja ya iya akan sulit gitu menurut Pak Joko. Kemudian berpikir bahwa kompetitor kok hebat. Nah, Pak Joko juga menjawab Pak Antoni, meskinya itu membuat kita termotivasi. Nah, ini Pak Joko, thank you. Ya, ini yang sudah cerdas emosi. Udah lulus gitu ya Pak Antoni ya? Sudah lulus itu. Ya, Oke, saya juga ingin menyapa Anda yang ada di YouTube, Pak Hermanto Chandra Kusuma, selamat pagi. Ibu Ratnore, salam dari Pontianak, Pak Antoni katanya. Wow, dan saya lagi di Pontianak. Ada Bapak Cesar Ilahi, selamat pagi. Mbak Tasya, Pak Antoni, salam antusias. Salam antusias. Hai, salam antusias. Ya. Mas Dodo juga, beliau bilang bahwa kalau ada seminar atau camp untuk anak yang bahas materi ini, saya mau ikutan. Pak Antoni mungkin bisa dibuat ya? Ya, biasanya sebenarnya setiap bulan Juli dan bulan Desember kita selalu punya youth camp yang memang kita dedikasikan. Itu benar-benar bagian dari aktivitas sosial kita juga untuk anak-anak remaja. Tapi sayangnya ini masa pandemi ini kita masih menimbang-nimbang, kelihatannya masih belum kita lakukan. Mungkin kita lakukan tahun depan. Ya, I always love it. Banyak. Ya. Silakan ditunggu Pak Dodo ya untuk informasi seputar ini. Kemudian selamat pagi juga kepada Superfish Lover 123. Selamat pagi Pak Antoni, Mbak Tasya. Hai pagi. Pak Bu Laura, Pak Martin kata orang Jawa, delo kendel alok katanya. Lebih seru yang melihat. Oh iya. Bener, komentar aja. Komentar, bener. Thank you. Bener banget. Pak Antoni, ada pertanyaan dari Bapak Sony Langi di WhatsApp kami. Bagaimana terapi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kekhawatiran? Oh, mungkin ini berbeda tema gitu, bisa dibahas di pertemuan lain kesempatan. Yes, betul. Namun di WhatsApp kami, di YouTube channel kami, Pak Antoni, ada Pak Cesar Ilahi. Apa yang harus dilakukan apabila kita itu salah satu yang mengalami 8 dari sesat berpikir tersebut, Pak Antoni? Bagaimana cara menangani tersebut? Kalau ada kolega bisnis yang juga mengalami hal tersebut, silakan langsung masuk ke langsung kelihatannya kita harus masuk ke dalam bagian tips kita. Thank you juga buat teman-teman yang ada di Instagram saya yang sudah bergabung dan memberikan komentar. Ini kebetulan ada Mam Magdalena Soekartono dari Jogja, thank you banget. Dan ada Brother Effendi Wang, teman-teman yang lain yang pada kesempatan ini ada Pak Yuke, bos kita dari Cirebon. Wow, ya, thank you banget. Kemudian ada Brother, kemudian ada teman-teman yang lain yang berkomentar. Jadi intinya begini, mari kita masuk ke dalam tips kita. Actually, saya belajar banyak juga dari mama saya sendiri. Jadi salah satu alasan saya kenapa berada di Pontianak ini juga karena besok mama saya akan merayakan ulang tahun yang ke-90. Happy birthday, mamanya Antoni. Mohon doanya, mohon doa buat mama tercinta. Jadi saya ingin mengatakan, saya belajar dari beliau, seperti yang kita katakan tadi, ingat dengan kata DALY tadi, DALY, Disability Adjusted Life Years. Jadi seberapa panjang kamu hidup, belum tentu kamu hidup. Dan saya juga belajar dari mama saya itu. So, apa pembelajaran kita pada kesempatan ini? Jadi yang bisa kita lakukan adalah pertama-tama adalah yang bisa kita lakukan menyikapi orang-orang seperti itu adalah kita belajar. Jadi dari ke-8 ini pertama-tama kita perlakukan buat diri kita sendiri dulu. Coba deteksi, coba refleksi. Jangan-jangan selama ini kita pun terjebak di situ. Karena persoalannya adalah kadang-kadang kita berada di situasi itu, tapi kadang kita nggak sadar. Jangan-jangan selama ini kalimat gue udah terlalu banyak negatifnya kali ya. Atau jangan-jangan setiap kali kalau saya buka handphone dan kemudian melihat selalu merasa iri. Kok dia bisa seperti itu? Kok dia bisa seperti itu? Jadi gini loh yang sering kali saya bilang. Kadang-kadang kita sering kali melihat apa yang kurang, tapi kurang mensyukuri apa yang kita miliki. Belajar untuk deteksi. So yang pertama, tips buat saya adalah, tips saya buat teman-teman rekan-rekan pada kesempatan ini belajar deteksi. Atau yang kedua adalah belajar untuk mendeteksi ini pada orang lain. Nah, ketika kita melihat ini pada orang lain, kadang-kadang ada baiknya juga buat kita untuk memberikan feedback. Tapi setiap kali saya bilang, setiap kali kita memberikan feedback buat orang, ada bagusnya feedback kita itu disertai dengan data. Kok saya melihat setiap kali ada situasi seperti ini, kejadiannya seperti ini. Ya, saya merasa seperti ini. Saran saya sih seperti ini. Dan ini yang seringkali saya
ceritakan, ini saya sering kali gambarkan sebagai salah satu tips komunikasi kita buat orang lain. Ya, dan gunakan, ini yang paling penting nih, paling penting pada kesempatan penutupan ini. Saya tahu saya cuma punya 4 menit terakhir, yaitu menerapkan yang disebut dengan cognitive behavior therapy. Apa itu cognitive behavior therapy? Inilah sebenarnya kalau Anda datang kepada seorang psikolog, Anda datang kepada seorang psikiater, yang sering kali dilakukan salah satu teknik adalah cognitive behavior therapy. Apa itu cognitive therapy? Satu adalah belajar untuk melihat faktanya, kejadian yang sesungguhnya. Jangan ditambah-tambahin. Nah, menambah-nambahkan itulah yang seringkali bikin hidup kita menderita. Nah, tugas kita sebagai seorang psikolog, sebagai seorang yang psikiater atau konselor adalah ketika Anda datang dengan cerita Anda dan mulai berkeluh kesah, yang biasanya dilakukan adalah melihat, oke, stop asumsi, stop opini, mari kita lihat kenyataan yang sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah melihat seringkali pola berpikir apakah yang kita tambahkan di situ yang membuat tambah runyam. Dan yang ketiga adalah menyadari gara-gara cara berpikir seperti itu, perasaan apa yang muncul. Jadi akhirnya kita sadar, oh iya ya Pak Antoni ya, ternyata selama ini saya merasa seperti ini gara-gara cara saya selalu berpikir seperti itu. Makanya saya selalu merasa kesel, jengkel, marah karena saya selalu melihat dari sisi itu. Nah, cognitive behavior therapy mencoba membuat kita menjadi sadar bahwa oh ternyata selama ini berpikir kita yang membuat kita merasa perasaan kita jadi runyam. The next adalah berikutnya adalah lanjut. Apa yang kemudian yang sebenarnya bisa kita katakan kepada diri kita sendiri dengan men-challenge. Apa benar? Apa buktinya? Misalnya apa benar? Bahwa dengan misalnya contoh kalau kita seringkali merasa iri lah melihat Instagram orang lain. Apa benar? Orang-orang yang menampilkan seperti ini adalah orang yang betul-betul bahagia. Atau jangan-jangan sebenarnya kita jauh lebih berbahagia sebenarnya dengan apa yang kita miliki. Kita kan nggak pernah tahu. Nah itu loh, men-challenge, menantang cara berpikir kita yang salah, yang belum tentu benar. Apa buktinya gitu. Dan salah satu pembelajaran penting dari cognitive behavior therapy ini buat kita adalah, teman-teman rekan-rekan adalah belajar untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan belajar untuk mengubah apa yang bisa kita ubah. Dan itu wisdom yang sangat penting. Kalau memang itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, sudahlah. Kalau hidup cuma kasih kita kopi, ya udah belajar untuk nikmati kopi kita. Kalau dikasih teh, ya sudah syukuri aja bahwa kita bisa minum teh. Masih ada orang minum aja udah susah gitu. So melihat daripada titik itu, daripada kita ya cuma dikasih kopi, cuma kasih teh. Harusnya kopi dong. Kalau kayak begitu hidup kita akan pernah bahagia dan kita akan selalu sengsara gara-gara selalu membandingkan yang di atas. Tapi kenapa tidak syukuri? Ya Tuhan, ya Allah terima kasih hari ini masih bisa minum kopi. Something we can be very grateful. Dan itu yang dikatakan oleh cognitive behavior therapy. Belajar untuk mengubah apa yang bisa kita ubah, belajar untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Dan itu adalah bagian penting buat kita untuk merasakan kebahagiaan dan mengatasi sesat berpikir dalam kehidupan kita, Mbak Tasya. Baik, Pak Antoni. Itu juga mungkin yang menjawab Pak Antoni ya, pertanyaan dari Bu Sandy. Bagaimana menghilangkan pikiran terhadap tuduhan yang terlalu berlebihan? Ya. Dan ini sepertinya seperti orang yang tadi itu ya, permitting ya Pak Antoni, yaitu personalizing maksudnya, baperan ya? Ya, satu ya mungkin jangan terlalu dimasukin ke dalam hati, karena kadang-kadang gini loh, orang-orang yang melakukan tuduhan itu kadang-kadang tujuannya untuk melukai. Balas dendam yang terbaik adalah menunjukkan kepada orang yang menuduh kita bahwa kita hidup kita jauh lebih baik daripada apa yang dituduhkan. Luar biasa. Tadi ini juga ada pertanyaan dari YouTube channel kami dari Oppo A37. Kalau menghadapi orang yang negatif harus bagaimana ya? Hindari atau bagaimana? Ya. Jadi pertama-tama adalah pertama-tama deteksi orang-orang seperti itu. Yang kedua, orang itu berpengaruh pada hidup Anda atau tidak. Kalau terlalu banyak berpengaruh, mungkin kita harus jaga jarak dengan orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita tabungan emosi, makanya saya seringkali bilang untuk orang-orang seperti itu jangan sembarangan kasih masukan buat orang ya. Saya belajar satu pembelajaran penting sih, teman-teman rekan-rekan as a profesional, jangan pernah memberikan nasihat yang nggak diminta. Ya, jangan sok memberi. Kecuali kalau kita merasa orang itu sangat signifikan dalam kehidupan kita. Karena nggak semua orang loh. Serius, ada yang bertanya, Pak, saya tuh pingin banget mengubah dia. Please don't. Ya. Motivator Anda tidak mencoba untuk mengubah semua orang. Jangan memberikan nasihat kalau nggak diminta. Please gitu loh. Don't give unsolicited advice.
Kalau Yes. itu dalam bahasa Inggrisnya. So artinya apa? Kadang-kadang ya kalau ada kesempatan, tapi kalau memang orang itu berkaitan dengan kehidupan kita dan orang ini sangat mengganggu kehidupan kita, mungkin kita memang harus berani untuk ngomong sih. Oke, Pak Antoni. Tapi waktu kita terbatas, itu dia Aduh, saya mengatakan oke ya. obrolan Thank you kita di banget buat hari ini. smart listener dimanapun di seluruh Indonesia Yes. pada malam hari ini, pada kesempatan pagi hari. Pada pagi hari ini menemani kita. Thank you banget. Ya, saya dari Pontianak. I'm so glad. Yes, besok merayakan ini ya. Merayakan Lagi ulang happy. tahun dari Yes, sang ibunda betul. ya. Luar Mohon doanya. biasa. Oke, kita berdoa sama-sama smart Yes. listeners untuk ibundanya Pak Antoni yang berulang Ya. tahun ke-90 besok hari ya. Semoga Ya. sehat selalu. Yes. Dan Pak Antoni, ini dia akhir Yes. dari perjumpaan kita. Terima kasih smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pak Imtat Nawawi, terima kasih sudah bergabung juga. Yes. Dan terima kasih juga untuk Pak Antoni. Semoga Yes. bisa mencerahkan dan juga menginspirasi smart listeners dimanapun berada. Kita akan Ya, thank you berjumpa juga lagi. untuk energinya Mbak Tasya yang keren banget pada pagi hari ini, selalu ceria. Always love the energy. Yes, Thank kita you. tutup ya Pak Antoni. Saya Tasya Yes. Rustama. Dan saya Anthony Dio Martin. Body Motion. Salam Salam antusias. antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by